Selamat malam semua yang dimana wani, yang dimana pun saudara berada ikuti. Saya cek dulu suaranya, Facebook, Instagram, Zoom, bagaimana? Operator saya Leon, Rapau, hebat. Leon, jangan lupa di Zoom ya untuk Instagram, Facebooknya. Aman. Kalau dibaca Leon, gimana? Bisa dengar jelas? Ayo tulis. Dan baca dulu yang Zoom-nya juga. Jangan cuma lihat yang Facebook, Instagram. Ada? Gimana? Aman. Oke, aman. Facebook, Instagram. Nah. Coba tengok kiri kanan, siapa yang belum kenal? Langsung kenalan, tanya siapa namanya ya. Gak usah tanya nomor ini, gak perlu. Baik, tema kita masih sama untuk 3 hari ini. Aman. Masuk tahun 2024 itu perlu perjuangan. Dan perjuangan kita fokusnya mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Setuju? Karena kalau mata kita tidak tertuju kepada Tuhan Yesus, berarti kita bisa keliling kemana-mana. Siapa pernah dengar ada orang naik mobil kecelakaan karena mulai melihat orang jual durian di pinggir jalan? Pernah dengar peristiwa itu? Jarang. Gara-gara durian. Karena gak fokus ke jalan itu. Nah, biasanya benar ya, anak-anak muda khususnya pacarmu itu bisa menjadi fokus hidupmu. Aku ya atau tidak? Yang pernah muda mati. Betul? Pacar bisa mengganggu fokus perjalanan hidup kita. Apa saja bisa mengganggu. Hari ini kita akan melihat fokus yang sesungguhnya. Itu kearaman. Kita mulai dengan Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8. Nah, suatu hari setelah Abram menyelamatkan Lot kemenakannya dari kengerian hukuman Sodom dan Gomora itu, mereka sudah bebas dari bencana yang menakutkan, yang mengerikan. Ternyata kekayaan itu bisa timbulkan masalah. Betul atau tidak? Betul. Saya ulangi ya, kekayaan itu bisa menimbulkan masalah. Ulangi, betul atau tidak? Betul. Ya, ini contoh, jangan tersinggung. Banyak keluarga punya 3 anak, 6 anak, baik-baik anak-anaknya sebelum menikah. Dan ini keluarga kaya raya, tanahnya banyak, perusahaannya luar biasa. Akhirnya Tuhan berkati anak-anak mereka menikah semua. Maaf, saya cuma cerita. Bisa nggak antar menantu melihat kekayaan mertuanya sebanyak itu, lalu antar mantu ini mulai ribut? Bisa. Ngerti nggak maksud saya? Paham. Nggak usah tanya, kenapa jadi orang kaya, anaknya banyak, bisa mikir. Itu maksudnya. Bisa nggak mantu-mantu ini jadi masalah? Bisa. Bisa, dan itu Bisa. banyak terjadi. Wah. Tadi pagi salah seorang anak saya rohani di Semarang mengirim saya sebuah kisah nyata. Ya, ini ringkas tadi. Siapa pernah tahu di Indonesia dulu pernah ada perusahaan jamu terkenal namanya Nyonya Menir. Ini perusahaan jamu Indonesia yang pertama sampai ke Amerika, ke Taiwan, ke Eropa, ke Australia. Jamunya memang terkenal. Tetapi setelah perusahaan ini berumur 98 tahun dan generasi ketiga yang memegang, mereka hampir merayakan ulang tahun yang ke-100 perusahaan ini. Ternyata di tahun ke-98 perusahaan ini bangkrut, tutup sampai hari ini. Tinggal sejarah saja. Wah. Nah, ditulis di tulisan itu karena generasi ketiga tidak fokus kepada visi nenek mereka. Masing-masing berebut aset dan kekayaan. Wah, waktu saya baca kisah itu sedih sekali. Nah, saudara,
Anak-anak biasanya baik-baik. Maaf ya, tapi mantu-mantu belum. Bahkan saya bisa buktikan tidak sedikit gereja-gereja khususnya beraliran karismatik dan Pantekosta, ketika gembala senior meninggal, anak-anak bersama mantu-mantu berebut aset gereja itu. Dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Ngeri. Dan itu terjadi. Bahkan di Manokwari pernah terjadi juga. Aset gereja jadi rebutan. Ya? Nah, fokusnya kemana? Setelah Lot selamat dari Sodom dan Gomora, diajak omnya untuk mengembara ke suatu daerah. Kekayaan mereka bertambah. Maka terjadilah pertengkaran. Ya. Karena waktu, jadi saya tidak baca mulai ayat 1. Nanti saudara di rumah baca mulai ayat 1 Kejadian 13. Dan kalau orang berkata, walaupun kita nggak percaya, cuma ini saya ingin tunjukkan. Biasanya orang berkata angka 13 saya sial, bukan? Rupanya sial betul itu Lot di pasal ini. Bertengkar gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembalanya Abram. Mereka rebutan wilayah rumput, rebutan air. Akhirnya Abram yang cinta Tuhan berkata begini. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan tunggal. Masa dengan kemenakan ribut gara-gara kekayaan? Tapi ini terjadi. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Baca sama-sama. Abraham ngomong apa? Sebab kita ini kerabat. Sebab bisa. Kita ini kerabat. Kita ini kerabat, masih keluarga. Masa ribut masalah tanah kekayaan? Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Zaman itu penduduk dunia belum banyak, jadi wilayah masih luas sekali. Baiklah, kata Om yang bijaksana ini, pisahkan dirimu daripada ribut. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bijaksana enggak Om ini? Bijaksana. Ayat 10. Cepat. Lalu Lot, nah ini mulai melayangkan pandangannya. Apa kata lain melayangkan pandangan? Emang kita ini loh. Apa kata lain melayangkan pandangan? Melihat. Fokus. Oh, iya. Lot mulai menemukan fokusnya kemana? Dan dilihatnya lah. Apa yang dilihat Lot? Baca. Ayo baca. Apa yang dilihat Lot? Cepat saudara baca. Lembah Yordan. Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Yahweh, tapi juga seperti tanah Mesir. Nah, ini harus hati-hati. Dalam perjalanan hidup kita, hati-hati dengan namanya penyamaran. Tahu kata penyamaran? Tahu. Loh, itu bagus kelihatannya. Seperti Taman Eden, tapi juga seperti Mesir. Nah, saudara yang belum tahu supaya tahu mulai hari ini. Alkitab berkata Mesir sejak perjanjian lama sampai kitab Wahyu ditulis Mesir itu lambang dunia. Hati-hati. Loh, seperti Taman Eden, Taman Yahweh, tapi juga seperti tanah Mesir. Ayo renungkan. Jadi Lot melihat, pernah ngerti kata fisika bias? Apa itu sebetulnya? Tahu nggak bias? Bias apa? Aduh.
pantulan yang membingungkan. Ini yang mana? Terpencar gitu. Terpencar, terima kasih. Maka itu hati-hati dengan kata seperti. Coba renung. Kalau ada kata seperti, pasti nggak? Jawab coba. Tidak. Tidak, hati-hati. Saudara pegang baik-baik dalam hidup ini. Yang Papa kerjakan selalu berupa kepastian dan tidak ada keraguan. Saya ulangi, tolong catat. Yang Papa selalu kerjakan dalam hidup kita itu tidak pernah meragukan. Ya toh ya, mungkin tidak. Jangan-jangan itu. Yang Papa kita kerjakan selalu berupa kepastian. Ulangi, yang Papa kerjakan selalu Berupa kepastian. berupa kepastian. Jadi tidak ada kata seperti. Tidak. Pasti. Nah, Lot mulai bias. Ini tempat yang subur, indah, seperti Taman Eden, tapi juga kok seperti tanah Mesir. Nah, tiap kali saudara menemukan kebimbangan seperti ini, jangan membuat keputusan. Hati-hati. Maaf, saya cuma ini memberi contoh saja. Orang bimbang. Jawab baik-baik. Orang pelit atau orang yang murah hati? Kalau belanja itu cepat, yang mana? Murah hati. Kalau orang pelit belanjanya Melambat. ayo cepat. Orang pelit belanjanya lambat. Asal saking habis semua toko dan kios dikelilingi, pindah ke pasar bos. Pasar bos habis dikelilingi, tawar banyak, pindah ke mana? Pasar. Nah itu orang pelit kalau belanja nggak pulang-pulang, udah cuma beli sandal. Karena apa? Nawar. Bimbang, nggak ada kepastian. Ada nggak seperti ini? Misalnya ada nggak? Suara kedua. Ya udah jawab sendiri. Oke, lanjut. Sampai ke soal. Nah, kok saudara ingat soal itu harusnya ikut dihancurkan, tapi karena Lot ada di sana, tidak sampai dihancurkan. Hal itu terjadi sebelum Yahweh memusnahkan Sodom dan Gomora. Fokusnya Lot secara pandangan mata jasmani. Lembah Yordan subur luar biasa. Saya memberi kesaksian. Tahun 93 bulan Agustus tanggal 18 saya masih ingat, kami suami istri pertama kali tiba di Nabil dari Wamena. Tahun 91 kami sudah mendirikan sekolah SMA di Wamena, tapi gagal karena banyak kesulitan tantangan. Akhirnya Tuhan membawa kami dengan cara yang sangat ajaib. 18 Agustus 93 kami tiba di Nabi. Dan sampai hari ini kami masih di sini. Tahun 94 Tuhan berkati kami untuk bisa beli rumah di Nabi. Nah, kami masuk ke rumah pertama yang Tuhan berikan itu 1 September 94. Nah, ketika kami dapat tawaran, itu ada dua pilihan. Satu, di pinggir jalan utama kota Nabire, jalan kembar itu, luas tanahnya hampir 1000 meter persegi. Waktu itu ya, harganya hanya 27 juta. Tapi tawaran kedua, dan sekarang kami tempati, itu agak pinggir. Waktu itu Nabire belum seramai sekarang. Tapi di depan rumah sakit umum, bukan di jalan besarnya. Depan rumah sakit umum, nyebrang ada lorong. Nah, lorong itu menuju ke pantai. Nah, setelah masuk jalan itu belok kiri, ada lorong lagi.
tempatnya lebih kecil, hampir 700 meter persegi, harganya lebih mahal. Yang tadi berapa di pinggir jalan besar harganya? Kita cuma baru duit ya. Coba ngomong kayak ini sudah 27 juta. Nah, rumah yang kami tempati sekarang harganya 33,5 juta. Ayo, kalau saudara mikirnya milih yang mana? Ayo, cepetan. Pinggir jalan lah. Ya, pinggir jalan dong yang lebih murah, lebih besar. Nah, ini rasanya untuk fokusnya tanya apa? Harus sana yang kami beli. Jelas Roh Kudus bilang yang lebih kecil, yang di lorong depan rumah sakit belok kiri lorong lagi. Saya belum tanya kenapa Bapak suruh milih anak. Jawabannya karena itu depan rumah sakit. Maka di rumah itu akan ada banyak orang yang akan cari pertolongan lewat hamba-hamba Tuhan yang tinggal di rumah. Tahun 93 listrik di Nabire belum lancar, sering pakai. Dan betul ketika kami beli dan kami tinggal mulai 1 September, saudara, waktu itu semua tamu yang datang ke rumah kaget karena di rumah itu banyak ikan. Akhirnya banyak ikan, tahu nggak? Banyak orang sakit, biasanya orang sakit kan mendadak gak ada persiapan. Ya itu karena tahu perawat-perawat di rumah sakit, oh di depan itu ada rumah pendeta, di depan itu ada rumah bantuan. Zaman itu di sekitar rumah sakit Imam Nabire masih kosong, masih hutan, warung saja nggak ada, kios saja nggak ada. Ringkas cerita, di rumah itu jadi berkat yang luar biasa. Bahkan maaf ya, zaman itu air panas saja untuk orang di rumah itu masih susah. Jadi banyak pasien, gak cuma yang Kristen, orang beragama apa saja, siapa saja. Maka cari tikar, pinjam tikar. Ya sudah, kalau punya tikar dia, kami gak harapan balik, ya kami beri tikar lagi. Untuk minta air panas, untuk minta makanan, kami siapkan. Jangan tidak. Padahal kalau secara logika, rugi gak? Rugi. Dari rumah lebih kecil, lebih mahal, di lorong lagi. Tapi tidak, Pak, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Itu sebagai contoh. Ada banyak hal yang terjadi di hidup kami. Contoh-contoh itu. Ayat 11. Apa yang terjadi? Sebab itu Lot memilih fokusnya kepadanya pandangan mata yang sepintas. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur. Dan apa yang terjadi? Baca terus. Mereka berpisah. Siapa mereka? Abram dan Lot. Ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Masih ingat kisah ini? Tempat bahaya. Ayat 13. Adapun, nah ini loh, indah seperti Taman Eden, tapi juga seperti Mesir. Adapun orang Sodom bagaimana? Sangat jahat dan berdosa terhadap Yahweh. Terus 14, hati-hati dengan fokus. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Saudara, walaupun kita tidak perlu tahu situasi Kanaan pada zaman itu, di mana Abram masih tinggal, itu padang gurun tandus, betul ya? Sejauh mata memandang itu cuma pasir padang gurun. Beda dengan lembah Yordan yang dilihat oleh Lot. Oh, tanahnya subur, rumput-rumput luar biasa. Maka para gembala yang punya ternak, akan hebat peternakannya, beranak terus kambing domba, lembu sapi mereka. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pandanglah sekeliling dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu kemana?
Papa suruh lihat keempat penjuru, timur, barat, utara, selatan. Ayo, apa yang dilihat oleh Abraham? Sepanjang matanya memandang jauh, air tadi belum. Padang gurun. Pasir, padang gurun. Beda dengan yang dilihat oleh Lot, subur tanahnya, luar biasa. Lihat ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, ya perhatikan. Nanti saudara kalau suka lihat peta, ya peta. Cari di Google peta Sodom Gomora, peta Kanaan pada zaman itu Lembah Yordan. Itu masih ada sampai hari ini dan situasinya masih sama. Sampai hari ini Lembah Yordan masih subur. Itulah daerah Yeriko. Ya, ada sungai Yordan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepada dan kepada keturunanmu untuk berapa lama? Selama-lamanya. Tadi siang ya saya sempat kirim tulisan ya, yang orang Manokwari pasti tahu. Dominee Keyner, yaitu orang Belanda ya, yang salah satu pendiri DKI, dan dia hidup lama di Wasior, dan dia mendirikan sekolah guru yang pertama di Papua. Nah, saudara kita Batuan dari Belanda ini pernah menulis, dan tulisan itu diakui oleh banyak orang sampai hari ini. Siapa yang bekerja dan menabur di tanah ini dengan catatan asal hatinya tulus, maka Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Saudara, waktu saya share di grup, saya bagikan, oh ternyata pecinta buku dalam majalah dalam koran Kompas itu menuliskan orang-orang hebat yang pernah ada di Papua dan yang melakukan seperti yang pendeta Keyner ini lakukan, dan itu terbukti. Maka kalau kita lihat apa yang pendeta Keyner ini katakan zaman itu ya, tahun 47, saudara, dalam buku yang saya pernah baca, pagi hari pendeta Keyner lagi duduk ya di Wasior, tempat yang agak tinggi, dan dia melihat dari kejauhan ya pulau-pulau yang ada di sekitar itu, pulau Ron, ya, sungguh indah sekali. Dan dari ketinggian itu Tuhan bicara kepada pendeta Keyner untuk memberkati Papua, untuk memberikan sekolah guru yang pertama, dan itu luar biasa. Pendeta Keyner juga adalah hamba Tuhan pertama yang mendirikan sekolah berpola asrama di tanah Papua. Tidak lihat apa-apa. Abraham cuma lihat pasir di mana-mana. Saya ulangi ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 16. Lihat fokusnya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Stop. Karena yang Abraham lihat itu cuma pasir, debu, sejauh mata memandang ke barat, ke timur, ke barat, utara, selatan. Ini yang luar biasa, saudara. Yang dilihat oleh Lot, fokus Lot hanya pandangan sepintas. Dalam dunia bisnis, ya bisnis ini ya nggak usah diperdebatkan karena ini hukum perdagangan. Biasanya orang bisnis barang jelek, maaf ya, supaya laku kelihatan bagus, siapa? Ayo ini istilah dia pak, bungkusnya, packagingnya, betul tidak? Supaya menarik. Coba ya. Ya. Nah, maka itu hati-hati.
dengan yang kelihatan sepintas indah. Satu kali ada ilustrasi, anak muda mati kecelakaan, lalu dia masuk neraka, dan di neraka dia protes kepada Tuhan. Begini protes, Tuhan, ternyata tempat ini mengerikan sekali. Terus dia berkata, padahal waktu aku masih hidup, wow, aku ditunjukkan tempat ini indah, tempat ini menyenangkan, wah musiknya ramai sekali. Terus Tuhan jawab kepada anak muda, goblok kamu, itu cuma ikhlas semua saja. Itu cuma kamu lihat sepintas, itulah tipuan iblis. Semua yang setan buat selalu indah di depan, tetapi mematikan di belakang. Betul atau tidak? Betul. Anak-anak asrama dari Mumi Waren, Papua sangat menantikan kami. Kami ulangi, anak-anak dari Mumi Waren, terima kasih saudara yang di kota Manokwari yang memberkati anak-anak kita. Pak Yus, ada berapa total di asrama sekarang? Mana Pak Yus? Ada berapa? 38. 58. Paling banyak dari daerah mana? Jawa Timur masih ada? Dari Mamberamo? Jawa Timur dan Oksibil yang paling. Dari Oksibil ya, Jawa Timur Oksibil jauh itu ya, itu masuk Papua dan Papua Tengah. Papua Tengah Oksibil. Oksibil Papua mana? Pegunungan. 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 Oke. Nah, ada 58. Papua, Indonesia dan dunia menantikan kalian. Jaga diri kalian dalam pergaulan. Menyedihkan saudara kalau kita bicara Papua. Maaf ya, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Kalau kita melihat fakta Papua, maaf, jujur, orang mendengar kata Papua, pesan orang lebih banyak positifnya atau negatifnya? Negatif. Nah, karena memang setan menang atas Papua ini, menyedihkan sekali. Kapan selesai? Saya terus bicara ke banyak kelompok, ke banyak pertemuan. Sampai kapan kita orang-orang Papua asli stop mabuk, stop berzina, stop suka palang-palang, stop suka merusak, bakar rumah, bakar toko? Sampai kapan mau berubah? Lihat kasus minggu lalu di Waena, Bepura, Sentani, kok bisa? Padahal itu orang Kristen semua yang melakukan. Sedih melihat fakta itu. Mau sampai kapan? Bagaimana kita orang Papua asli bisa disayangi oleh banyak orang kalau kelakuan kita sendiri seperti itu? Saya berkata betul atau salah? Betul. Jawab betul atau salah kali? Betul. Kalau kita ingin disayang orang, ya kelakuan kita harus benar. Jangan suka palang, dikit-dikit palang, dikit-dikit minta uang, denda. Ngeri sekali, bakar sana, bakar sini. Mau sampai kapan kita berani? Dari anak-anak asrama kami berharap dari kami, jaga pergaulan dan setuju ya. Jangan ikut-ikut yang musuh. Ketika Abraham melihat sepanjang mata memandang debu-debu pasir, ternyata Bapa di surga memberikan penjelasan. Abraham, seperti yang kamu lihat, dari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, debu semua. Maka sebanyak itu keturunanmu akan ada. Wow. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, ini orang nganggur, maka keturunan pun dapat itu. saya baca, maka Keturunanmu pun keturunanmu pun
akan dapat dihitung juga. Nggak bisa. Beda dengan yang roh lihat. Nah, inilah fokus dalam hidup kita. Saya ulangi, inilah fokus dalam hidup kita. Harus tahu ke arah mana. Maaf, ini kesaksian. Sebelum Tuhan menyuruh saya tinggal di Papua, saya masuk menginjakkan kaki pertama kali di Jayapura itu bulan April, saya lupa tanggalnya, tahun 1990. Nah, sebelum itu, ini kesaksiannya, saya sudah jarang balik ke Indonesia. Hidup saya lebih banyak di luar negeri. Di Australia saya sudah punya izin tinggal, namanya PR, permanent resident. Di Amerika saya sudah makan pelayanan luar biasa. Di Eropa, Jerman, Belanda, Prancis, sudah banyak. Istri saya warga negara Kanada. Kalau saya mau tinggal Kanada, gampang. Bulan Agustus tahun 89, ketika saya menetap di Pasadena, California, Amerika, tiba-tiba ada buku yang saya dapat, judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Kaget saya. Kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Kenapa spesifik Irian Jaya? Dan saya baca buku itu. Begitu selesai, langsung jelas apa bicara. Daniel, kamu kesana. Saya nggak tanya, saya doa dulu cari penebantu. Langsung saya berkata, kapan Papa saya berangkat? Itu Agustus 89. Sambil menunggu kapan berangkat, akhirnya nggak sampai setahun, Agustus 89, maka April 90, dengan cara Tuhan lewat yayasan besar, yayasan yang kita kelola sampai hari ini, maka setiba di Jayapura. 11 bulan yang pertama saya tidak banyak pelayanan. Waktu itu Papua baru 9 kabupaten, 1 provinsi. Saya keliling ke 9 kabupaten itu hanya untuk mencari kenapa disebut ujung bumi. Setelah 11 bulan keliling, Tuhan kembali meneguhkan. Akhirnya saya menetapkan diri, baik saya akan tinggal, dan saya mulai di Wamena. Tuhan berkati, kami bisa beli rumah di Wamena, jangan ditempati oleh yang lain. Lalu buka sekolah, bulan Juli 91, SMA kelas 1 sama kelas pertama berdiri. Tapi Tuhan belokkan. Tiba-tiba Nabi Irene. Dan di situ banyak orang. Ya, teman-teman saya, pendeta-pendeta di Amerika, di Eropa, di Australia, ngapain? Bahkan salah satu pendeta, ya teman baik saya, orang Indonesia punya gereja di Honolulu. Kalau Oden sudah makan di Amerika, lalu pindah ke Irian, masih namanya, itu satu kemunduran. Itu logika manusia. Masalah. Setelah gagal di Wamena, Tuhan pimpin ke Nabi. Ikut saja yang Tuhan mau, tanpa melihat apa yang ada, tanpa melihat. Maaf, saya cuma cerita. Awal-awal kami pelayanan di Nabire, kami hitung dan kami ingat, tapi kami tidak ingat. 9 tahun kami di demo, kami diancam, kami diteror. Maaf, oleh orang Papua. Tidak salah mereka. Begini kesimpulan mereka waktu itu. Sudah banyak yayasan yang datang ke sini, foto-foto anak-anak kami, dan jual foto-foto itu, dapat uang dari luar negeri. Tapi anak-anak kami tidak apa-apa. Saudara, 4 tahun pertama kami diancam mau dibunuh, mau dibakar sekolah kami. Terus sudah guru-guru pertama itu sempat ketakutan, ngeri. Malam-malam jam 2 rumah ditutup, orang banyak bawa parang, bawa obor mau bakar. Bayangkan, secara logika nggak akan sama. Tapi karena mata kami fokus,
Pernah satu malam kami ada 14 orang, ya saya, istri saya, beberapa guru, ya jumlah perempuannya lebih banyak. Kami lagi duduk. Ya rumah yang itu bukan rumah sakit kan. Nah, waktu itu kami belum pagar rumah itu. Ya. Dan ruang tamunya itu hampir sejajar dengan tanah, jadi cukup banyak. Kami lagi duduk. Tiba-tiba motor masuk ke dalam ruang tamu itu. Mama. Bawa barang ini yang naik motor. Barang, pintu, jendela, tembok, bola, semua kami ketahui. Sambil mabuk dulu dan sedih. Kenapa kita ini di Papua hanya berani kalau waktu mabuk? Mengerikan sekali saudara tobat. Dua kami nggak bisa apa. Akhirnya seperti itu. 9 kali kami alami aja. Tapi puji Tuhan, fokus kami nggak baru. Tahun 96 awal, 95 akhir, kami mulai bawa ke Manokwari. Datanglah Pak Max, saya tak kos, dan terus berkembang sampai fokus. Jangan mudah diselewengkan, dipakai. Ingat tadi? Naik mobil, melihat orang jual durian. Maksudnya, pacar bisa menghalangi fokus, betul tidak? Betul. Jadi bias, jadi terbaca. Nah, ketika Abraham melihat debu, Papa berkata, sebanyak itu nanti keturunan. Ayat 17. Bersiaplah. Wah, ini keren. Jalanilah negeri itu menurut panjangnya, menurut lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Ayo, kira-kira kalau saudara dapat tawaran seperti ini, untuk ada tanah luas sekali dari pantai Mansinam sampai ke Gunung Arfak. Ayo, jalani. Kira-kira saudara mau jalan? Sampai di mana engkau kuat, pasang katok, nanti itu diberikan semuanya. Mau seperti itu? Jalan. Ketahuan. Kalau mati cuma perlu 1 meter kali. Nah, dengar itu. Ya ilustrasi itu ya. Tapi kalau mau banyak-banyak anak dipakai untuk mau pergi banyak orang, siapa? Ya. Nah, ini apa? Sekarang sampai di sini kita melihat Abraham itu tak. Saya waktu ya, nanti saudara baca pasal 14. Akhirnya Allah gagal. Peperangan terjadi. Negeri yang subur itu jadi rebutan buat banyak raja-raja di zaman itu. Akhirnya Lot hancur. Tapi Abraham tetap jalan. Lihat ayat 18. Sebab kita tidak memasukkan. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya Mesbah di situ Batiak. Nah, Hebron itu masih ada sampai hari ini. Sekarang masuk wilayah Palestina. Dan di Hebron itu ada kuburan Abraham, ya kuburan nenek moyang orang Israel sampai hari ini. Dan orang Islam pun menghormati Hebron karena buat orang Muslim Nabi Ibrahim itu juga nenek moyang mereka. Dan itu luar biasa. Siap fokus? Siap. Kemana kemarin kita baca Ibrani 12 ayat 2. Mata tertuju kepada Yesus, bukan yang lain. Fokus. Sekarang kita buka Mazmur 121 mulai ayat 1. Mazmur 121 mulai ayat 1. Papa, terima kasih di awal tahun ini Papa memberikan tema buat kami secara khusus komunitas Kasabge dan kami anak-anakmu di Manokwari untuk fokus mata kami di tahun ini bukan ke uang, bukan ke harta benda,
Kami nggak ingin seperti Taman Eden, tapi juga seperti Taman Mesir. Kami mau ada kepastian yang dari Tuhan. Terima kasih untuk tema. Nyanyian siara Mazmur 121 mulai ayat 1 sampai 3. Aku melayangkan kemana? Mataku, melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Ini Mazmur Raja Daud. Sebagai raja pemimpin Israel, tentaranya banyak. Daud punya jenderal-jenderal perang yang luar biasa. Tapi hidup Daud fokusnya bukan ke tentaranya, bukan ke jenderal-jenderal. Dan nanti pulang baca kitab Tawari, kitab Samuel. Suatu hari nggak tahu bagaimana Daud bisa dirasuki oleh si jahat untuk menghitung jumlah tentara. Dan berhasil. Begitu Daud tahu sekian ribu tentara, Tuhan marah. Daud dihukum. Kenapa? Siapa bisa jawab? Karena dia ngandalkan. Kenapa Tuhan marah kepada Daud ketika Daud menghitung jumlah tentaranya? Daud mengandalkan diri sendiri, sombong. Iya, jadi sombong mengandalkan tentaranya kekuatan. Tuhan tak mau. Harus mengandalkan Tuhan. Ayat 2. Baca. Pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara mengikuti via online dimanapun juga. Silakan saudara bekerja rajin dan kekayaan saudara bertambah. Tidak terus. Tapi jangan merasa aman karena uangmu banyak. Jangan, itu berbahaya. Apalagi menurut Matius 6:24, saingan Tuhan itu bukan setan, tapi uang. Saya ulangi, Matius 6:20. Harapan kita di tahun ini tetap Tuhan. Amin. Saudara punya bisnis maju. Wah, 2023 usaha saudara, bisnis saudara berkembang luar biasa. Puji Tuhan. Tapi bukan ke situ fokus saudara. Saya tanya, jawab baik-baik. Setuju nggak kalau dikatakan begini? Hidup nggak punya uang itu masalah. Jawab, betul atau salah? Loh, kok salah berapa? Saya tanya, betul orang berkata hidup nggak punya uang itu masalah? Salah. Salah. Loh, kok salah? Benar. Kalau saudara berkata nggak punya uang itu masalah, berarti orang kaya nggak punya masalah. Orang di kampung Jawab. banyak masalah. Betul orang kaya nggak punya masalah karena uangnya banyak. Ayo. Jadi Tidak pegang uang banyak ada dalam badannya. nah, tadi kenapa berkata kalau nggak punya uang masalah? Lalu saudara berkata orang yang punya uang juga masalah. Saya tanya kan, jujur, siapa masalahnya lebih dikit, orang pas-pasan atau orang kaya? Ya sudah. Kaya nggak dosa, tapi harapannya kepada siapa? Tuhan. Ayo, siapa yang percaya kalimat ini? Orang yang hidupnya pas-pasan, itu maknanya nggak bagus. Betul? Betul. Karena pas-pasan, makanya cuma bunga pepaya, sayur kangkung, ikan. Karena pas-pasan. Nah, orang yang pas-pasan pasti sering puasa. Orang sering puasa itu pasti sehat. Enggak aneh sih. Amin. Orang kaya banyak uangnya, bisa makan apa saja yang dia mau. Tapi itu lebih banyak penyakitnya. Kok enggak aman? Amin. Maka itu sering-seringlah enggak punya duit.
Ayo jawab, ya atau tidak? Ya. Karena lebih sehat. Betul. Orang yang sering nggak punya duit itu pasti sulit berbuat dosa. Karena semua dosa itu pasti kaya. Betul atau tidak? Betul. Beli minuman, lihat situs porno, bayar internetmu, pulsa data. Enggak, orang nggak punya uang nggak bisa beli narkoba, nggak bisa judi. Ya tidak. Maka itu kita pengkhotbah berkata, mana yang tidurnya paling nyenyak, orang kaya atau orang pas-pasan? Misalnya ada orang miskin tidur, orang kaya tidur, tiba-tiba mereka dua sama-sama dengar ada pencuri masuk, yang tetap tidur yang mana? Yang kaya Miskin. ya sudah itu semua. Silakan kaya, Tuhan tidak marah, tapi ayo Tuhan ada Fokusnya. fokusnya bukan pada kekayaan, tapi pada Tuhan. Nah, kalau begitu fokusnya bukan kepada tentara, bukan pada jenderal-jenderal perangnya, tapi pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Ya, amin. Maka itu Tuhan Yesus berkata, siapa yang lebih gampang masuk surga? Orang miskin atau orang kaya? Miskin. Orang miskin, karena orang kaya lebih cepat masuk neraka. Itu kata Tuhan Yesus. Apakah nggak boleh kaya? Boleh, asal untuk Tuhan dan untuk orang lain. Luar biasa Tuhan kita. Maaf ya, untuk luar biasa buat kami suami istri. Ini cuma cerita. Kemarin pagi, ya, kami itu keputusan tanggal 1 pagi kami suami istri terbang dari Taipei, Denpasar, terus saya ke Manowari, istri saya ke Jakarta. Nanti tanggal 5 saya akan balik ke Jakarta. Kalau tanggal 6 sore saya ke Singapura. Pada tanggal 7 ada pelayanan di Singapura sampai Senin pagi tanggal 8. Jadi aja ya, tanggal 8 malam saya ke Amsterdam. Tanggal 9 sampai ada pelayanan di sana. 10 pagi dari Amsterdam saya terbang ke Washington DC, Amerika. Terus keliling di Amerika dulu. Tanggal 21 saya balik lagi. Tanggal 22 saya balik lagi ke Eropa, ada pelayanan. Terus begitu sampai tanggal 31, tanggal 1 Februari saya balik lagi ke Indonesia, mutar lah. Saya kaya nggak? Kaya. Iya. Karena Tuhan yang memberkati saya, nggak punya uang sendiri. Hebat. Kenapa saya suka berkat? Ya. Saya nggak mau cinta setan. Masih ingat siapa setan itu? Duit. Uang itu setan. Hanya Tuhan Yesus yang berkata, uang itu setan. Baca nanti Lukas 16 ayat 9. Dan saya sudah berhasil mengajak banyak orang mengatakan uang itu setan. Maka itu papa mama ajari anak-anakmu mulai hari ini uang itu setan. Jadi kalau mereka minta uang, mah minta setan 20.000. Ayo, setan sekarang berapa juta sekarang? Yang dibawa di tas. Lalu yang di satu berapa juta lagi setan? Berapa miliar? Banyak sekali setan. Bingtak kok. Dan itu hanya Tuhan Yesus yang berkata. Maka itu senang nggak kalau saudara bisa membuat setan sakit hati? Nah, Kenapa? Sekali-kali balas mereka karena mereka sering buat sakit hati kita. Nah, bagaimana cara kita buat sakit hati setan? Memburu-burukan diri seperti sakit hati. Enggak, amin. amin. Ya Allah, Anda apa? Tidak tidur kan ada lagi begitu. Jadi pertolongan hanya datang dari Tuhan. Ini cuma cerita zaman tersebut. Siapa antara orang kaya dan orang miskin yang matinya cepat? Bukan cepat mati, beda. Orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Miskin.
Orang miskin matinya cepat, karena begitu divonis dokter nggak bisa berobat, langsung berkata jadi lagi. Kalau yang kaya divonis yang membahayakan berobat terus. Dan Imam Wali nggak berhasil ke Jakarta nggak berhasil Singapura nggak berhasil terus kenapa? Punya duit kok nggak salah. Ini tidak ilustrasi. Paham. Nah, makanya saya sering cerita bukan ini fokus guys. Masih ingat lagu yang terkenal satu-satunya yang ku Andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Masih Ingat. Nah saya pesan kalau nyanyi lagu itu jangan ketika duit mulai banyak. Lagu itu paling indah dan penuh arti ketika kita nyanyi nggak punya duit. Betul atau tidak? Betul. Bisa manis indah satu-satunya yang satu kosong itu manis kan ya? Betul ya? Betul. Hal yang paling indah kalau kita sedang nggak punya duit supaya dia serupa dengan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah punya duit. Buktinya apa? Waktu dia harus bayar pajak pun masih bayar. Dia mancing ikannya. Jadi kalau saudara tidak punya duit, sudah mirip Yesus. Mancing. Amin, amin. Oke, lanjut ayat 3, ayat yang terakhir. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjaga kita semua tidak akan terlambat. Inilah fokus kita kepada Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ayo kita jujur. Dalam kondisi seperti ini, ke arah mana kita melangkah? Kegoncangan terjadi di mana-mana. Lihat, selama 2023 ada 2 perang yang belum selesai. Ukraina, Rusia, Israel, Hamas. Kita nggak tahu di tahun ini bagaimana. Tapi fokus kita hanya kepada tantangan boleh datang, kelemahan-kelemahan kita, masalah boleh datang di hidup kita. Jangan ada. Fokus kita harus kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Minta hikmat dari Tuhan untuk hidup kita ini. Setuju? Setuju. Ayat terakhir dan biar ini jadi perenungan buat kita semua. Satu hari Raja Yosafat punya masalah berat. Kita buka 2 Tawari 20 ayat 12. Saya tidak tahu yang online di rumah dan semua kita yang ada di sini apa masalah yang saudara hadapi. Ya apa? Tenang, percaya ada Bapa kita yang setia kepada kita. Amin. 2 Tawari 20 ayat 12. Yosafat mengalami masalah berat sekali. 2 Tawari 20 ayat 12. Ya Tuhan kami, Yosafat berteriak, Raja, tentaranya banyak, tapi fokusnya bukan kepada tentara. Tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar tentara musuh yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ayo jawab jujur. Sering gak dalam hidup kita mengalami seperti Raja Yosafat? Begitu tekanan berat, masalah berat, kami gak tahu mau buat apa. Pernah alami itu? Hari ini belajar. Di tahun 2024 yakin gak semuanya baik, gak selalu baik. Betul atau tidak? Tapi ini yang kita lakukan. Katakan kalimat terakhir dengan kencang. 1, 2, 3. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya sudah. Ini fokus. Uang banyak, koneksi pejabat jenderal banyak, silakan. Tapi bukan mereka andalan.
Amin. Fokus Tuhan sebenarnya. Fokus kita harus tetap tertuju kepada. Mau ngambil keputusan itu? Saudara hidup di rumah juga harus begitu dong. Oh, kalau kita melakukan ini aman, damai hidup. Jangan fokus pada musuh yang menyakiti, merugikan, menipu pacar, ya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memasuki tahun yang baru, penuh kepastian karena mata kita tertuju pada Tuhan. Tepuk tangan dong, Tuhan dan Tuhan sendiri. Haleluya.